Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resya Salsabila Azahra, BP 201111152610077, berasal dari kelas SI5. Pada mata kuliah Konsep Bisnis Teknologi ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu kondisi sebuah perusahaan sebelum COVID, selama COVID, dan setelah COVID-19. Sebelum adanya pandemi COVID-19, kondisi perekonomian global masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Walaupun sebelum COVID ini, perekonomian global diselimuti oleh beberapa ancaman. Namun, secara keseluruhan, kondisi ekonomi global sebelum pandemi masih baik dan perspektif untuk melakukan investasinya. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan sebuah perusahaan, yaitu perusahaan Oyo. Oyo Rooms atau yang dikenal sebagai Oyo adalah jaringan layanan perhotelan dan hotel hemat di India dan berkembang menjadi sekitar 8.500 hotel di kota-kota di India, Malaysia, Indonesia, Nepal, serta Tiongkok. Sebelum adanya pandemi virus corona, perusahaan menerapkan sistem jaminan minimum. Sistem yang dimaksud yakni memberikan sejumlah uang setiap bulan kepada mitra dengan berbagai risiko pasar. Oyo yang merupakan salah satu industri pariwisata dan perhotelan yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini, kesulitan memprediksi risiko maupun potensi okupansi hotel akibat pandemi. Startup jaringan hotel asal India ini mencatat okupansi hotel yang menjadi mitra anjlok 60% imbas pandemi. Penyebabnya, aktivitas masyarakat di luar rumah dibatasi. Selain itu, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan terkait pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita sebut dengan PSBB di beberapa daerah. Untuk meningkatkan okupansi, perusahaan menyiapkan strategi dalam rangka menyambut new normal, yakni melalui program kualifikasi yang bernama Sanitized Stay. Oyo akan menerapkan protokol kesehatan untuk dilaksanakan oleh para mitra hotelnya. Melansir dari Hotel Manajemen New York, Oyo harus melakukan PHK terhadap 300 karyawannya di Amerika Serikat dan 5.000 karyawan lainnya yang tersebar di seluruh dunia. Langkah ini sendiri diambil Oyo karena anjloknya bisnis pariwisata dan penginapan di banyak negara. Namun, selama tahun 2020, minat serta kebutuhan masyarakat di Indonesia untuk menginap di Oyo terbukti bertahan meskipun turun dibandingkan sebelum pandemi. Rata-rata, tingkat okupansi yang diraih oleh hotel-hotel mitra Oyo sepanjang 2020 juga terus meningkat dengan kota Bandung, Surabaya, dan Medan menjadi kota dengan jumlah pemesanan terbanyak selama tahun 2020. Tren akomodasi non-leisure yang diterapkan Oyo terus berjalan untuk keamanan serta kesehatan para karyawan dan para tamu dalam program Oyo Safecation. Kini, startup ini fokus pada 4 wilayah utama yaitu India, Indonesia, Malaysia, dan Eropa. Oyo telah mengurangi aktivitas di pasar yang sebelumnya dianggap penting seperti Amerika Serikat dan China. Kini setelah COVID-19, Oyo kembali merealisasikan niat penawaran umum perdana Initial Public Offering atau IPO setelah memangkas kerugian melalui pemotongan biaya dan pemulihan berkelanjutan. Namun diperkirakan Oyo mengalami kesulitan untuk mencapai IPO karena sentimen investor yang cepat terkikis. Namun perusahaan bertekad untuk menekankan biaya dan meningkatkan profitabilitas sehingga dapat menarik kembali investor. Menurut Manaf Tadani, salah satu pendiri dan ketua konsultan industri perhotelan Hotelivate. Kini, Oyo dan pendiri Ritas Agarwal berupaya mengejar target IPO setelah serangkaian kemunduran mencoba mengubah industri hotel dan penginapan. Baiklah, sekian dari hasil presentasi tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.